Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Saya Tandri Simamora dengan NIM C2401211048. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah permodelan menggunakan suatu aplikasi yang bernama Stella. Jadi nanti saya akan menjelaskan eh, dari awal tentang secara ringkas tentang apa itu Stella, dan kemudian saya akan menjelaskan step by step bagaimana kita membentuk suatu model seperti itu. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, baik. Jadi sebelum kita membuat sebuah permodelan ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sebenarnya apa sih itu Stella. Jadi Stella itu merupakan salah satu aplikasi atau software yang dapat digunakan untuk memodelkan suatu persamaan atau permasalahan seperti itu teman-teman. Jadi Stella ini dapat membantu kita untuk membuat sebuah model tanpa kita harus susah-susah membuat sebuah kode atau coding dengan beribu-ribu baris seperti itu. Jadi di sini kalau kita buka aplikasinya tampilannya seperti ini. Di sini ada bar di mana nanti kita akan membentuk si model ini. Jadi di sini ada yang namanya stok ya teman-teman ini. Ini namanya stok. Jadi stok itu adalah satu build komponen dari Stella ini yang berguna untuk dia itu bisa menjadi input ataupun output dari parameter yang nantinya akan kita masukkan seperti itu. Mungkin nanti akan saya jelaskan lagi lebih ringkas di model yang akan kita buat. Kemudian di sini ada flow. Flow itu dari bahasanya flow itu berarti aliran. Jadi flow ini digunakan untuk em, sebagai prosesnya seperti itu. Jadi sebagai jembatan antara proses satu ke proses yang lain seperti itu. Atau parameter yang satu ke parameter yang lainnya seperti itu. Kemudian di sini ada converter. Jadi converter ini berfungsi untuk menyimpan parameter-parameter yang akan kita masukkan nanti. Dan kemudian di sini ada yang namanya konektor. Jadi konektor ini seperti bahasanya, konektor itu penghubung. Dia berfungsi untuk menghubungkan parameter dengan parameter atau elemen yang lainnya seperti itu. Kemudian di bagian sini juga ada tab ya, ada interface, ada map, ada model dan equation seperti itu. Jadi nanti di sini kita bisa ngecek kira-kira model yang kita buat itu gimana atau interface-nya tuh nanti tampilannya bagaimana. Kemudian nanti equation atau rumus dari model yang kita buat itu nanti hasilnya seperti apa gitu. Oke, baik. Jadi di sini kita langsung aja kita akan membuat sebuah model. Jadi modelnya ini menggambarkan tentang jadi kita katakan saja ikan. Jadi ikan suatu populasi ikan yang di mana dalam suatu populasi ini ada terdapat ikan yang rentan untuk terinfeksi, kemudian ada ikan yang juga terinfeksi gitu. Jadi bagaimana hubungan dari si ikan ini yang mudah terinfeksi dan terinfeksi, bagaimana mereka saling mempengaruhi sehingga nantinya kira-kira berapa jumlah ikan yang nantinya mati dan berapa jumlah ikan yang nantinya dapat bertahan hidup. Seperti itu. Simpel saja kita membuatnya. Jadi di sini kita mulai dengan membuat stok. Jadi karena tadi kan saya menyebutkannya ada dua ya, ada ikan yang rentan dan ada ikan yang terinfeksi. Jadi kita buat dua stok dulu. Pertama ada ikan yang terinfeksi atau di sini kita buat namanya yaitu susceptible. Susceptible itu uh, dia ikan yang sehat atau populasi yang sehat tapi dia rentan untuk terkena infeksi seperti itu. Kemudian kita buat lagi di sini satu lagi stok yaitu um, yang terinfeksi atau kita buat di sini infect
itu ya teman-teman. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi, jadi ikan ini bisa saja berpengaruh atau saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kita membuat flow ya dari susceptible ini menjadi infectious. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu, seperti yang saya katakan tadi, kita ingin membuat sebuah model untuk mengetahui kira-kira nanti berapa ikan yang uh, hidup atau bertahan hidup atau sembuh, recover, dan berapa jumlah ikan yang mati atau dead seperti itu. Jadi kita buat lagi stok di sini ada dua. Di sini kita buat untuk bagian yang recover. Kemudian satu lagi yang bagian yang mati seperti itu ya, dead gitu. Nah, ini juga kita buat alur atau flow dari kedua kedua bagian tersebut seperti ini teman-teman. Ini kita tinggal tarik aja seperti ini. Mohon maaf. Tinggal tarik aja seperti ini. Nah, seperti itu. Kita taruh lagi yang satunya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin ini bisa agak diperbaiki juga biar agak terlihat rapi. Gitu. Baik, jadi sederhananya seperti ini. Kemudian, apa yang selanjutnya akan kita lakukan? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, flow ini kan digunakan sebagai proses dari satu elemen ke elemen yang lainnya. Nah, jadi kalau misal dari susceptible ke infectious itu apa ya? Prosesnya itu kan berarti dia sebelum dia menjadi sakit, berarti kan dia sebelum dia terinfeksi, maka dia akan sakit terlebih dahulu gitu kan. Jadi kita buat di sini uh, sick per day gitu. Oke. Kemudian di bagian sini juga kita harus isi semuanya teman-teman. Jadi di sini untuk bagiannya sebelum dia dari infectious. Jadi ini dari infectious ke recover. Jadi berapa jumlah yang terinfeksi menjadi sembuh gitu. Nah, di sini apa namanya? Kita buat namanya yaitu daily recover. Daily recover atau uh, rata-rata per hari uh, rata-rata per hari dari ikan yang bisa sembuh seperti itu teman-teman. Nah, kita bisa rapihin seperti ini juga wah, biar dia lebih sedikit rapi. Nah, bisa seperti ini juga kita tarik. Jadi biar nggak terlalu rapat. Kemudian, oh ini ada kesalahan sedikit teman-teman. Kita tinggal hapus saja sedikit di sini. Jadi nariknya harus dari tengah sepertinya teman-teman. Biar nanti tidak terjadi error saat kita ngeran seperti itu. Nah, baik. Kemudian di sini sama halnya dengan yang tadi dari infectious ke death berarti kita ngisinya jadi daily death atau berapa jumlah ikan rata-rata ikan yang mati per harinya seperti itu. Nah, tapi eh, ini belum cukup teman-teman. Kita dari model ini, dari masalah yang kita lihat, pastinya ada beberapa parameter-parameter yang mungkin mempengaruhi terjadinya hal ini gitu. Jadi kayak sick per day, dia itu sick per day ini ada nggak sih parameter yang mempengaruhi terjadinya itu? Atau bertambahnya ini ada nggak pengaruh dari yang lain gitu? Atau berkurangnya ini ada nggak pengaruh dari yang lain? Begitupun dengan yang lain gitu. Jadi untuk parameter-parameter yang mungkin kita tahu hubungannya, kita bisa buat menggunakan converter teman-teman. Jadi di sini saya akan buat satu converter di sini dengan nama infection rate atau tingkat infeksi atau kayak uh, berapa rata-rata dari infeksi atau infection rate yang menyebabkan bertambahnya ikan yang terinfeksi nantinya seperti itu.
Kemudian eh, di sini juga saya akan menambahkan disease duration. Ya, ini akan saya tambahkan disease duration. Kemudian saya akan menambahkan di sini survival rate atau tingkat bertahan hidup dari si ikan. Nah, hubungannya yang pertama tadi saya sebutkan untuk infection rate dia itu mempengaruhi si sick per day-nya gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita udah menggunakan ini kita sudah menggunakan konektor untuk tiap-tiap elemennya gitu. Jadi si infection rate itu mempengaruhi sick per day. Begitu pula susceptible itu dia mempengaruhi si sick per day-nya juga. Begitupun si infectious-nya mempengaruhi si sick per day-nya juga. Begitu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk si disease duration-nya dia mempengaruhi daily recover dari si ikannya. Begini. Nah, kemudian dia juga em, memengaruhi si daily death-nya. Daily death. Maaf. Sorry. Nah, daily death dari si ikannya. Kemudian untuk si survival rate-nya, dia mempengaruhi daily recover-nya. Daily recover dan daily death juga gitu. Jadi semakin banyak, semakin tinggi survival rate-nya yang mempengaruhi si daily recover. Berarti semakin tinggi jumlah ikan yang akan terrecover gitu. Tapi jika semakin rendah daily recovernya maka dia akan meningkatkan em, jumlah ikan yang nantinya mati atau daily deaths-nya seperti itu. Nah, kemudian di sini infectious-nya kita akan ini kan berpengaruh ya ke infectious-nya berpengaruh ke si daily recover-nya. Begitupun infectious ke daily death-nya juga berpengaruh begitu. Nah, seperti ini teman-teman untuk model dari permasalahan yang kita, maaf, ini model dari permasalahan yang kita buat. Nah, tapi ini kan masih kosong ya. Ini masih kosong. Nih, kalau misal kita buka di model, nah di sini bakalan muncul tanda tanya nih teman-teman. Tanda tanya dari semuanya. Nah, untuk tanda tanya ini kita harus isi nilainya. Biar nanti um, persamaan-persamaan yang kita masukkan atau nilai-nilai yang kita masukkan akan menghasilkan sebuah equation yang nantinya akan dapat kita lihat di sini. Ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya udah ada equation-nya tapi masih belum lengkap. Belum ada nilai-nilainya atau belum ada kayak ini dikali apa itu masih belum ada teman-teman. Jadi kita harus buat terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah ada nilai dari um, apa nilai dari setiap ininya. Sebentar teman-teman, kita akan ubah ininya. Nah, di sini saya akan masukkan nilainya. Jadi di sini, baik, di sini saya akan memasukkan nilai dari si ini. Di sini kita masukin dulu nilai dari si date-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, date itu kan date T kurang DT ditambah daily date dikali DT dengan nilai sama dengan 0. Jadi di dalam date-nya kita masukkan nilai 0. Gitu teman-teman. Nah, kita cari dulu date-nya. Nah, untuk ini berarti nilainya sama dengan 0. Nah, kita tekan aja 2 kali, terus masukkan inisialnya sama dengan 0 gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Di sini untuk daily date-nya itu rumusnya infectious dikali 1 kurang survival rate. Nah, kita pelan-pelan aja, 1 kurang survival rate per disease duration gitu. Jadi kita lihat dulu ini, maaf, kita lihat dulu untuk si ininya, infectious-nya. Nah, untuk infectious tadi rumusnya adalah, oh maaf,
Maksud saya untuk rumus dari si daily dates. Daily dates itu yang ini. Nah, rumusnya adalah infectious. Nah, ini kita tekan di sini infectious. Kemudian dikali, kita bisa menekan di sini atau kita bisa menggunakan dari keyboard kita juga gitu. Dalam kurung 1 dikurang survival rate untuk kurung per disease duration. Nah, seperti ini. Langsung aja oke. Nah, di sini langsung hilang tanda tanyanya. Kemudian kita masukkan uh, untuk nilai-nilai yang lain. Jadi di sini saya udah punya rumusnya ya teman-teman. Akan saya masukkan. Kemudian di sini kita akan masukkan nilai dari infectiousnya. Nah, ini infectious itu kalau di sini dibuatnya inisialnya 1. Jadi kita masukkan aja 1. Oke. Nah, kemudian kita akan memasukkan nilai dari sick per day. Nih, sick per day. Nah, untuk ini dia persamaan. Kita masukkan aja persamaannya, yaitu infectious dikali susceptible, kemudian dikali infection rate. Nah, langsung aja oke. Nah, kemudian setelah itu kita akan memasukkan nilai dari daily recoveries. Nah, yang ini daily recoveries. Nah, kita masukkan aja daily recoveries itu rumusnya adalah infectious, kemudian dikali survival rate per disease duration. Nah, oke. Nah, terus di sini juga kita harus memasukkan nilai dari recover. Yang ini. Kita masukkan aja nilainya sama dengan 0. Ya. Kemudian kita juga disuruh untuk memasukkan dari nilai yang ini infection rate. Kita masukkan nilainya yaitu 0,0015. Oke, atau enter juga boleh. Kemudian kita masukkan nilai dari infection eh maaf, nilai dari disease duration. Nilai dari disease duration itu kita masukkan 5. Kemudian nilai dari survival rate itu kita masukkan 70. Maaf, maksud saya di sini kita masukkan nilainya 0,70. Kalau 70 kebesaran 0,70. 0,70. Nah, yang terakhir di sini kita tinggal memasukkan nilai dari si susceptible-nya. Nah, untuk nilai susceptible itu kita masukkan aja contohnya 999. Oke kan? Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah masukkan tadi semua persamaannya, modelnya ini sudah kita masukkan. Tinggal kita lihat nih equation-nya. Nah, ini. Jadi di sini sudah ada semua ya nilainya ya. Ada nilai dari death itu persamaannya apa, unitnya berapa, infectious itu apa. Nah, ini sudah lengkap semua. Nah, apa yang selanjutnya kita lakukan? Yang selanjutnya kita lakukan itu adalah tinggal membuat dari si graph-nya. Nah, ini. Di sini graph. Jadi graph ini itu gunanya untuk membuat sebuah grafik dari model yang kita buat ini. Jadi tekan aja graph terus tekan di sini. Nah, gitu. Nih tekan ini, kita arahin dulu. Ini teman-teman, tekan ini biar dia tempel. Nah, bagaimana caranya? Mudah aja ya. Kita tinggal masukkan nilai dari si stoknya. Ini masukkan nilainya aja lagi, masukkan lagi, masukkan lagi. Nah, setelah ini kita tinggal run saja atau kita juga bisa tekan Ctrl L ya, Ctrl R teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau semisal kita lihat dari contoh seperti ini, mungkin uh, nah, nah, mungkin agak ini ya, sebentar. Kalau misal kita lihat di sini,
yang ini yang time-nya itu dia 20. Sedangkan di tempat kita, nah kita itu time-nya itu 12. Bagaimana cara menggantinya? Nah, cara menggantinya itu tinggal kita masuk ke dalam mode run, terus kita tekan run specs. Nah, di sini kita masukkan T0-nya. Di sini kita tekan T20. Nah, tinggal kita run lagi. Ini Ctrl LR. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, udah sekalian ini sudah ada modelnya seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah. Jadi tinggal kita buat saja seperti ini teman-teman. Oke, oke. Mungkin begitu untuk step-step dari cara pembuatan model dari sebuah masalah yang kita punya teman-teman. Jadi pertama sekali kita harus mengetahui apa masalahnya, apa uh, definisi dari sebuah masalah yang ingin kita buat. Kemudian kita memodelkannya dengan cara yang seperti yang saya jelaskan seperti tadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman untuk penjelasan saya. Sekiranya ada kesalahan atau kritik dari penjelasan yang saya paparkan tadi, saya mohon maaf. Eh, Sekali lagi, terima kasih sudah memperhatikan. Saya Tandri Simomora dan selamat malam.